Baik, selamat pagi. Pagi ini kita akan melanjutkan materi kita. Kebetulan ini pertemuan terakhir sebelum minggu depan itu mulai dilaksanakan ujian tengah semester. Untuk materi ujian itu sampai ke materi yang hari ini akan dijelaskan. Ya, jadi kurang lebih isinya ya tentang pertemuan 1 sampai ke pertemuan yang ketujuh. Ya. Untuk teknis pelaksanaan nanti kita akan bahas di akhir perkuliahan ya, sama mungkin ada sedikit panduan panduan untuk UTS. Untuk materi selanjutnya kita akan bahas tentang yang namanya lingkungan kerja fisik. Ya, di awal sudah banyak sekali disinggung itu tentang lingkungan kerja fisik. Nah, apa itu lingkungan kerja fisik? Lingkungan kerja fisik kalau kita lihat dari katanya juga kan ada lingkungan kerja, ya lingkungan kerja yang bersifatnya fisik. Ya, bagaimana fisik ini ada di lingkup lingkungan kerja. Nah, maksudnya seperti itu. Nah, berarti akan ada beberapa karakter-karakter yang ada di lingkungan kerja. Misalnya ada karakter apa? Penerangan, ini berkaitan dengan tingkat pencahayaan. Kebisingan berkaitan dengan tingkat intensitas suara. Ya. Suhu mungkin temperatur tinggi atau temperatur rendah. Ya. Terus ada lagi getaran. Nah, sebetulnya ada satu lagi yang terakhir itu nomor 5 itu bau-bauan. Jadi lingkungan kerja fisik itu ada 5. Penerangan atau pencahayaan, kebisingan, suhu, getaran, dan yang terakhir ini bau-bauan. Nah, dari 5 lingkungan kerja fisik ini sangat berpengaruh sekali terhadap bagaimana operator ini melakukan pekerjaannya. Misalnya gini, kita ambil contoh nyata. Ya, kalau kita sedang melakukan pekerjaan, misalnya mengerjakan tugas. Mengerjakan tugas itu kan salah satu jenis pekerjaan ya. Apakah bisa nyaman jika tingkat penerangannya itu tidak sesuai dengan standar? Lampunya gelap atau lampunya terlalu terang, sebaliknya. Ini kan nggak nyaman ya, nggak nyaman sekali. Terus ada suara-suara bising, pasti nggak nyaman juga kan, ada suara bising. Atau temperaturnya terlalu dingin atau terlalu panas, ya terlalu dingin atau terlalu panas, sama ada getaran yang berlebihan. Terus terakhir itu ada bau-bauan yang menyengat. Ini 5 faktor ini akan mempengaruhi secara langsung bagaimana si operator ini atau kita sebagai manusia itu melakukan pekerjaannya. Kita akan bahas satu-satu. Lalu apa yang dimaksud dengan penerangan ini atau pencahayaan? Ya, penerangan itu bisa dilihat dari apa? Kemampuan penglihatan dalam lingkungan kerja. Nah, itu. Bagaimana kemampuan penglihatan kita saat bekerja di dalam lingkungan? Berapa besar kemampuannya? Nah, kemampuan ini itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ada 4 faktor. Yang pertama itu tingkat iluminasi. Ya, yang kedua itu kontras. Yang ketiga itu pemantulan dari permukaan bidang kerja. Yang terakhir itu silau. Ada 4. Kita coba lihat satu-satu. Iluminasi itu apa? Iluminasi ini. Nah, iluminasi itu adalah kalau kita lihat sebuah objek, objek objek apapun yang ada di alam semesta ini itu baru bisa kita lihat jika ada 2 kondisi. Yang pertama, objek ini memang menghasilkan dan memancarkan cahaya,
Atau yang kedua, objek ini memantulkan cahaya. Kita hanya bisa melihat objek ini jika ada dua kondisi ini. Misalnya kalau yang memancarkan cahaya apa? Lampu. Lampu ini memancarkan cahaya, meradiasikan cahaya, lalu bisa kita lihat. Atau objek lain yang memang memantulkan cahaya. Ya. Objek lain-lain di antara yang tidak masuk ke dalam dua kategori ini, pasti kita nggak akan bisa lihat. Ya, dia tidak memantulkan cahaya atau tidak memancarkan cahaya. Misalnya apa? Black hole, lubang hitam. Kita belum pernah bisa melihat bagaimana sih dalamnya lubang hitam. Ya. Karena memang black hole ini dia tidak menghasilkan cahaya, tidak memancarkan cahaya. Dia juga tidak memantulkan cahaya. Dia menyerap cahaya. Gambaran-gambaran yang ada di buku-buku, di jurnal-jurnal itu kan hanya gambaran replika, gambaran perkiraan. Tetapi untuk aslinya sendiri kita nggak pernah lihat. Ya, kita belum bisa lihat. Karena jaraknya yang begitu jauh, yang biasanya ada di sumber di pusat titik galaksi, ya itu nggak bisa kelihatan. Kalau matahari bisa kelihatan karena dia memancarkan cahaya. Kalau bulan bisa kelihatan karena dia memantulkan cahaya. Ya. Nah, ini adalah dua kondisi yang harus ada saat kita mau melihat atau mendeteksi dari sebuah objek. Nah, pemahaman terhadap ukuran cahaya itu ada beberapa deskripsi. Yang pertama itu ada yang namanya luminous energy. Ya, luminous energy ini apa? Energi yang dihasilkan dari radiasi yang dipancarkan sumber cahaya dalam jangkauan yang terlihat. Energi yang dihasilkan dari radiasi sebuah objek itu bisa dihitung dengan luminous energinya. Ya. Terus yang kedua ada namanya lumens. Ini sering sekali nih kita lihat di lampu-lampu LED yang terbaru tuh. Ya, sebetulnya satuan yang betul itu adalah lumens, bukan watt. Ya, karena watt itu satuan apa namanya? Daya ya. Satuan daya. Nih, sebetulnya bagusnya dengan menggunakan satuannya lumens, bukan watt. Ini watt bisa dikonversi ke dalam satuan luminous energy. Kalau sering beli lampu LED, ada yang 100 lumens, ada yang 50 lumens. Nah, ini menunjukkan gampangnya menunjukkan berapa besarnya cahaya sih yang dipancarkan. Cahayanya ya, cahaya yang dipancarkan. Kalau watt ini kan berapa besarnya konsumsi energi yang dibutuhkan. Karena teknologi sekarang itu kan semakin canggih, di mana bisa menciptakan alat-alat yang semakin hemat energi. Contohnya lampu. Kalau lampu kita butuh sekian ratus watt untuk bisa terang. Sekarang enggak. Hanya dengan 17-15 watt saja udah bikin terang kan. Dengan tingkat lumens yang lebih tinggi. Gitu. Nah, lalu yang ketiga itu luminous intensity, jumlah luminous energy yang dipancarkan per detik pada arah tertentu. Itu di satuannya disebutnya kandela. Ya, kandela. Ini nggak perlu. Nah, ini apa yang disebut dengan iluminansi. Ya, kira-kira ilustrasinya seperti ini. Iluminansi adalah jumlah cahaya yang jatuh pada suatu area tertentu. Misalnya ini ada sebuah sumber cahaya, lalu di sini ada objeknya, bisa dinding, bisa lantai, lalu diterangi oleh sebuah sumber cahaya yang meradiasikan. Nah, apa yang dimaksud dengan lumens tadi atau lux? Nah, lumens itu disebutnya saat sumber cahaya ini mampu menerangi objek ini dengan luas sebesar 1 meter persegi pada jarak 1 meter.
Ini disebut dengan 1 lumen atau 1 lux. Ya, 1 lux. 1 lumen per meter persegi. Itu disebutnya 1 lux. Berarti kekuatan lampu ini adalah 1 lux. Ya, atau 1 lumen per meter persegi. Terus kalau 100 lux itu bagaimana? Ya, kita bisa tinggal lihat aja. Dengan jarak 1 meter, dia mampu menerangi sebesar 100 meter. Atau kalau tingginya 10 meter, misalnya ini tingginya 10 meter, berarti dia mampu menerangi sebanyak 10 meter persegi. Ini konsep untuk menghitung satuan radiasi cahaya, ya, satuan dari iluminansi ini. Itu disebutnya lumens, 1 lumens per meter persegi, atau disebutnya 1 lux. Ya. Atau kalau mau pakai satuan kandela, bisa juga, itu lumens per kaki kuadrat. Pakainya satuannya kaki, feet, tapi kita jarang sekali nih pakai satuan feet. Ya, karena kita lebih seringnya pakai meter. Jadi lebih mudahnya menggunakan satuan lux atau yang ini 1 lumens per meter persegi. Ini penting nih karena kita harus menyiapkan misalnya 1 buah meja operator, ini mejanya, berapa besar ya tingkat pencahayaan yang harus disiapkan. Misalnya ini ada lampu. Ini harus berapa watt lampunya supaya dia bisa menerangi kondisi meja ini dengan baik. Ya, supaya tidak ada operator ini mengalami kelelahan diakibatkan cahaya yang terlalu terang atau cahaya yang terlalu gelap. Ya, ini harus dihitung. Tidak boleh berlebihan, karena kalau berlebihan juga tidak nyaman buat operator. Tidak boleh juga kurang. Ya, operator juga tidak nyaman. Nah, luminansi, kalau tadi ada iluminansi, ini iluminansi, terus sekarang ada lagi luminansi. Ya, hampir sama dengan iluminansi, kalau bedanya kalau luminansi ini, kalau tadi kan diukur di sini, diukurnya di sini. Ya, nah, kalau luminansi itu diukurnya saat cahayanya memantul. Waktu dia memantul segini, kan ini ceritanya sumber cahaya ya. Ini ke sini, terus dia memantul. Nah, ini luminansi. Berapa besarnya luminansi? Ini luminansi. Ya, ini juga penting supaya kita bisa menghitung berapa besarnya lampu yang dibutuhkan untuk menerangi seluruh ruangan. Ya, karena kan cahaya itu memantul. Ini ada sebuah ruangan, ini ada sumber lampu. Nah, berapa yang dibutuhkan supaya waktu memantul, ini juga masih sesuai dengan standar. Ini bisa dihitung dengan rumus E itu adalah iluminansi, ya. I-nya itu intensitas sumber cahaya dikalikan cos theta, sudut antara garis normal, jadi ini sudut tetanya berapa. Ya, tenang, ini nggak akan keluar di ujian kok. Ya, ini terlalu fisika banget. Ya, ini ada juga reflektans atau refleksi. Ya, refleksi itu adalah luminansi dibagi dengan iluminansi. Besaran ini dibagi dengan besaran iluminansinya. Itu refleksi. Udah, kita lewat aja itu. Nah, ini ada beberapa hasil pengukuran. Kurang lebih kira-kira jenis warna berbanding dengan besaran persentase refleksi cahayanya. Ya. Warna putih ini ternyata menghasilkan refleksi cahaya yang paling besar. Dia sebesar 85%. Kalau ada sebuah cahaya masuk, lalu ke objek berwarna putih, nah 85%-nya ini pasti akan dipantulkan. Ya. Ini alasan kenapa baju seragam itu banyakkan yang warna putih atau warna terang.
Supaya apa? Supaya bisa dipantulkan. Ya, supaya bisa dipantulkan. Karena waktu dia memantulkan, dia juga memantulkan panas. Bayangkan kalau baju kita itu tidak memantulkan panas, itu jadinya kan panas banget ya. Termasuk juga di rumah-rumah, di pabrik itu kebanyakan menggunakan warna-warna terang, warna white. Supaya apa? Supaya bisa cahaya yang dipantulkan itu ini bisa lebih maksimal sehingga bisa lebih menghemat dalam penggunaan sumber cahaya atau lampu. Kalau warna hitam itu kan lebih menyerap cahaya. Ini ada ini mahogani semakin gelap nih di sini. Ini black. Ya, semakin gelap. Makin kecil juga persentase refleksinya. Ya. Lalu ada beberapa prinsip perancangan yang dikaitkan dengan pencahayaan pada tempat kerja. Ya, ini yang pertama, provide enough lighting to ensure an adequate level of visibility for tasks that will be performed. Jadi kita harus siapkan sumber cahaya yang adekuat, yang mencukupi ya tingkat dari penglihatan. Jadi kita harus menyiapkan tingkat pencahayaan yang mencukupi dilihat dari level dari tingkat penglihatan. Nah, tingkat penglihatan itu dipengaruhi oleh apa? Ada tiga. Ada dua ya, ada dua. Yang pertama itu visibility, ada tiga. Ya, ada visual angle, jadi ada sudut penglihatan. Supaya bisa melihat dengan baik, maka sudut penglihatannya itu harus dalam radius jangkauan penglihatan. Terus ada lagi kontras. Kontras dari bendanya. Semakin tinggi kontrasnya, akan semakin mudah untuk terlihat. Ya. Misalnya apa? Merah dengan putih, hitam dengan putih. Ya, itu kan tinggi kontras. Ini bisa terlihat. Lalu yang terakhir itu, kalau dari visibility itu ada visual acuity. Ya, visual acuity itu apa? Ini visual acuity ini kemampuan seseorang itu melihat, dilihat dihubungkan dari faktor usia, ya, dari faktor apakah memiliki kelainan atau matanya gimana minus ya, ada silinder. Nah itu masuknya ke ini, ke visual acuity. Jadi ada tiga, ada sudut penglihatan harus benar, lalu tingkat kontrasnya, jangan sampai kontrasnya tidak baik. Merah dengan jingga, itu kan nggak terlalu kontras ya. Terus hitam dengan merah, itu juga nggak terlalu kontras, pasti sulit sekali. Ya, itu alasan kenapa juga lampu traffic light dibuatnya merah, hijau, kuning. Merah dengan hijau itu kan kelihatan sekali ya bedanya. Kalau kuning itu opsional, bisa ada, bisa tidak. Tetapi yang wajib kontras itu kan merah dengan hijau. Ya, dibuat merah dengan hijau karena memang kelihatan sekali kontrasnya. Ya, ini kontras. Kontras itu apa? Perbedaan tingkat luminansi dua buah objek yang bersebelahan. Yang namanya kontras akan terlihat jika luminansi, jadi ada tingkat pantulan dua buah objek ini itu semakin besar. Dia mantul, lalu dia mantul. Ini perbedaannya semakin besar. Kalau ini yang tadi ini luminansinya misalnya dihitung 100, maka ini harus kecil 10. Nah, ini makin kontras. Ya, berarti semakin terlihat, semakin kontras. Ya. Terus yang tadi ada visual acuity, berdasarkan kemampuan penglihatan dilihat dari tingkat ketelitian kemampuan mata ya. Kemampuan mata ini untuk melihat tingkat ketelitian objek tertentu. Misalnya diameter terkecil dari sebuah titik yang masih bisa terlihat. Semakin kecil iluminasinya, maka kemampuan penglihatan itu perlu untuk ditingkatkan.
Ya, kelihatan dari sini. Yang kedua, kalau memang terpaksa iluminasinya kecil, maka visual acuity-nya yang harus bisa ditingkatkan. Kemampuan penglihatannya yang harus bisa ditingkatkan. Ya, kalau memang ininya tidak bisa, kalau ininya sudah tidak bisa ditingkatkan. Ya, lalu yang ketiga, aduh ini terlalu banyak nih. Kita skip aja deh. Nah, yang kedua ini kebisingan. Bahwa kebisingan ini juga sangat berpengaruh sekali ya terhadap performance pekerjaan. Ini ada satu buah percobaan oleh NIOSH. Jadi NIOSH ini mencoba melakukan percobaan ini ya, ini adalah persentase dari populasinya. Semakin tinggi ya populasinya semakin besar. Nah, ini adalah level noise-nya atau desibelnya. Ya, level desibel, level kebisingan. Kalau kebisingan itu kan diukur dengan tingkat desibel. Nah, dilakukan percobaan, dilihat dari usia grup, ya, dari grup usia. Saat usia tertentu diberikan kebisingan, ya, diberikan kebisingan, maka tingkat insidennya juga akan semakin naik. Tingkat insidennya akan semakin tinggi. Ini alasan kenapa kalau orang-orang tua itu lebih tidak tahan terhadap suara-suara bising. Ya, karena memang begini karakternya. Di usia 20, saat diberikan tingkat kebisingan tertentu, mereka masih masih tahan. Ya, yang anak-anak muda nih dengar suara black metal, dengar suara musik rock, ini masih tahan. Tingkat insidennya masih di bawah di sini. Tapi semakin tinggi usia, maka tingkat insidennya juga semakin tinggi kalau diberikan level misalnya ini 105. 105 di usia 50 sampai 59 ini tingkat insidennya sangat tinggi sekali. Ya. Ini alasan juga bagaimana kita merencanakan tenaga kerja di tempat kerja yang memang terpaksa harus ada kebisingannya. Ya, jangan meng-hire orang itu jika tempat kerjanya bising, usianya yang ada di angka segini. Ini pasti akan selalu terjadi insiden ini. Bahkan bisa juga berlanjut ke accident. Ya, ini kebisingan. Terus kebisingan itu apa? Kebisingan adalah getaran yang dipancarkan oleh sumber suara. Nah, besarnya getaran itu ada beberapa pengukuran. Yang pertama itu sound pressure level, ini yang sering kita dengar nih. Berapa dB sih, berapa desibel sih? Ya, ini adalah sound pressure level. Ya, ukuran yang menyatakan besar getaran udara. Jadi besar getaran udara yang menghasilkan bunyi dinyatakan dalam satuan desibel. Jadi berapa besar getaran yang merambat di udara. Saat dia merambat di udara, kita bisa dengar itu. Semakin tinggi desibelnya, maka semakin besar juga getaran yang dirambatkan. Ya, bahasa mudahnya itu semakin berisik. Gitu. Nggak usah. Ini ada beberapa hasil pengukuran untuk perbandingan. Ya. Suara daun jatuh itu besarnya 10 desibel. Suara daun jatuh. Untuk suara normal conversation itu ada di 54 desibel. Kita berbincang biasa ya itu besarannya 54 dB. Coba naik lebih ekstrim lagi. Suara orang memakai hammer palu itu 100 dB. Ya. Suara ini extremely loud rock band, konser musik rock itu ada di angka 140 dB. Ya. Suara mesin jet yang didengar dari jarak 1 yard itu kurang lebih 150 dB. Nah, kalau dibandingkan dengan kemampuan manusia untuk mendengar, ya dihubungkan dengan durasi, saat manusia diberikan tingkat
desibel tertentu, maka ini rekomendasi maksimalnya. Dia tidak boleh melebihi durasi jam per harinya. Contohnya, waktu terpapar suara kebisingan sebesar tadi berapa? Nih, 100 dB. Maka dia nggak boleh ada di situ lebih dari 2 jam. Ya, tidak boleh dengar suara itu lebih dari 2 jam. Atau yang tadi ekstrim, 140 lah ini, 140 ya, extremely loud rock band. Wah, udah lebih ini. 115 dB aja nggak boleh lebih dari 1/4 jam. Apalagi yang 140. Ya, kaitannya nanti pasti terkait dengan performance, juga keselamatan dari pekerja. Ya, ini rekomendasi yang baiknya seperti ini. Nah, hubungannya tadi antara noise level dengan perceived noise level. Perceived noise level itu tingkat annoying-nya. Annoying-nya itu ini apakah sudah sangat mengganggu atau extremely sangat mengganggu sekali. Ya, ini dimulai dari level 50 dB ke bawah. Ini masih masuk ke dalam golongan yang udah nggak mengganggu. Ya, ini nggak mengganggu 50. Nah, di atas 50 ini mulai like annoying. Ya, ini di angka 2 ke atas itu cukup mengganggu atau sedikit mengganggu. Nanti yang angka 3-nya baru cukup mengganggu. White noise ini mulai dia mengganggu, sampai yang terakhir ini sangat mengganggu sekali. Ini tingkat level desibelnya kan semakin tinggi sekali. Ini nggak perlu lah. Nah, prinsip perancangan terkait dengan kebisingan ada beberapa. Kalau di tempat kerja yang menggunakan mesin, sebisa mungkin kita bisa kurangi tingkat kebisingan dari asalnya. Kalau mesinnya menimbulkan kebisingan, mesinnya yang diisolasi. Ya, bagaimana kita menghilangkan bunyi yang dihasilkan oleh mesin tersebut. Misalnya begini, kita rubah desainnya. Ini contoh, kan banyak ya pabrik-pabrik yang konsep produksinya itu seperti ini penambangan nih. Jadi dia ambil batu, terus dia lempar. Nah, bayangkan kalau ini begini ya. Semakin tinggi jarak antara hopper ini dengan conveyor, maka akan semakin tinggi juga dampak suaranya. Karena dia kan semakin besar benturannya kan. Blentang, 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 blentang. Nah, ini bisa diakalin ini. Kita rubah desainnya menjadi seperti ini. Kalau yang tadinya kebanting-banting, kalau ini dibuatnya mengalir. Waktu dia jatuh, dia mengalir. Jadi cuma suaranya kayak mengalir gitu. Set. Nah, ditambahkan dengan bahan yang sifatnya itu meredam kebisingan, meredam suara. Bisa dengan karet, bisa dengan plastik, ya, atau bahan-bahan lain yang memang reduce kebisingan. Ini bisa dibuat seperti ini. Atau ada lagi yang kedua, kita isolasi asal kebisingannya. Kalau mesinnya tadi menghasilkan kebisingan, mesin ini ditempatkan di ruangan yang kedap suara. Seperti ini. Ini contoh, ini kan ada mesinnya berisik nih. Ya, ini ditempatkan di tempat yang memang khusus. Atau ini ada manusianya, jangan sampai dia terpapar kebisingan yang berlebihan. Maka dia untuk kontrol roomnya di tempat yang kedap suara. Ini kan mesin semua berisik semua nih. Atau ini, mesin bubut. Ditambahkan shield supaya kebisingan ini bisa diabsorb, bisa diserap. Ya, bisa diserap. Kalau untuk controlling 1-2 kali silakan keluar langsung ke sini. Bisa keluar langsung, tapi untuk kontrol room jangka panjang itu adanya di dalam sini. Ya, ini konsep untuk mengisolasi sumber
kebisingan. Ya. Ini merupakan solusi yang paling terakhir. Ya, kebanyakan di pabrik-pabrik kita itu ini salah kaprah nih. Ini dijadikan apa namanya solusi awal waktu orang ini bekerja dekat dengan mesin, dia langsung disodorkan earplug ini. Ya. Padahal ada batasan durasi penggunaan bahwa earplug ini nggak boleh digunakan untuk jangka panjang. Ya, jadi earplug hanya boleh digunakan untuk cara terakhir, hanya untuk solusi yang terakhir dan sifatnya ini temporer. Kalau digunakan hanya sebentar-sebentar. Ya, durasi per hari itu hanya misalnya 30 menit. Itu pun per 5 menit, 5 menit, 5 menit itu dipersilakan. Tetapi nggak boleh sampai ini digunakan selama 8 jam. Selama dia bekerja, ini nggak boleh. Ya, yang harus diutamakan duluan itu tadi yang ada dua konsep tadi. Pertama ini memodifikasi sumber kebisingan atau yang kedua itu mengisolasi asal kebisingannya. Ya. Ini yang kedua, lingkungan kerja fisik yang kedua. Yang ketiga itu temperatur atau suhu. Ya. Yang namanya temperatur ini pasti berkaitan langsung dengan tubuh manusianya. Bagaimana tubuh merespon terhadap temperatur ruangan atau temperatur lingkungan. Semakin respon tubuh terhadap temperatur ruangan itu semakin baik, artinya orang ini atau operator ini mampu mengatasi tingkat temperatur tersebut. Tetapi ada standarnya, karena nggak semua orang itu punya kemampuan ini. Jadi ada standar yang harus dipenuhi bahwa ruangan itu harus temperaturnya berapa. Ya, karena orang nggak sama. Saya dulu kuat sekali dengan dingin. Waktu kuliah di Bandung, saya biasa mandi jam 6, jam 7. Bayangin aja mandi jam 6, 7. Jam 6, jam 7 di Bandung tuh rasanya kayak apa. Itu kayak air es. Tapi saya kuat, saya biasa itu. Setelah selesai kuliah, pindah ke Bekasi, terbiasa dengan panas, boro-boro mandi air dingin kuat sekarang. Hujan aja langsung berlindung di selimut. Ya, itu kemampuan yang bisa berubah. Makanya semua orang bisa berubah nih merespon terhadap temperatur ruangan. Nah, temperatur ini kita harus tahu dulu kenapa harus ada temperatur di dalam pertimbangan lingkungan kerja fisik. Karena tadi ada respon tubuh ya. Respon tubuh itu seperti apa sih? Respon tubuh saat ada temperatur itu kan akan ada mekanisme di mana kalau cuacanya kepanasan, dia akan mengeluarkan sistem pendinginan. Sistem pendinginan dengan apa? Dengan keringat. Atau saat cuaca atau temperaturnya terlalu dingin, tubuh juga akan merespon. Meresponnya dengan apa? Dengan menggigil. Ya, menggigil itu respon tubuh saat kedinginan supaya otot ini bekerja. Saat otot bekerja itu kan menghasilkan panas. Gitu. Itu contoh termoregulasi, mekanisme alami tubuh saat dia mengatur suhu tubuhnya, apakah kedinginan atau apakah kepanasan. Nah, aktivitas ini diatur oleh sel syaraf yang disebut hipotalamus. Namanya hipotalamus. Ya, tujuan hipotalamus itu hanya satu. Bagaimana dia bisa menjaga suhu inti tubuh itu berkisar antara 37,5 plus minus. Jadi bisa 37,5 maksimalnya atau minimumnya 36,5. Ini nggak boleh lebih dari segini. Ya, naik 1 derajat aja itu bahaya sekali buat manusia, sampai 38,5. Ini udah masuk ke kategori demam. 39, 40 apalagi. 40 itu udah resiko stroke, ya, kejang gitu. Suhu inti tubuh ini nggak boleh bergeser terlalu jauh karena bisa mengakibatkan kematian. Apalagi kalau di tempat kerja, dimulai dari ketidakkonsentrasian, dia mulai nggak konsentrasi, mungkin matinya nggak karena ini, nggak karena
hipotermi. Hipotermi itu kan kekurangan temperatur atau temperaturnya terlalu tinggi. Mungkin matinya nggak karena itu, tetapi karena konsentrasinya terganggu sehingga salah di dalam menggunakan mesin, terjadi accident. Ini memungkinkan juga seperti itu. Nah, konsep dari termoregulasi yang tadi saya coba jelaskan sedikit, saat ya kondisinya terlalu dingin, maka respon tubuh itu akan menggenerate bagaimana caranya menghasilkan panas. Kalau kita nggak bergerak, respon tubuhnya yang menggigil. Atau kalau dia mengeluarkan, temperaturnya terlalu panas, respon tubuhnya bagaimana? Sama ini juga. Ya, tubuh akan mengeluarkan mekanisme pendinginan dengan apa? Dengan keringat. Dengan keringat. Maka dia akan merasa kepanasan, lalu keringatnya pasti akan keluar. Ini nggak perlu, ini juga nggak perlu. Ini nanti bisa dibaca ya. Tapi ini nggak rumus-rumus ini hanya akan keluar nanti waktu modul praktikum aja. Modul praktikum biasanya kita bahas bareng-bareng, jadi nggak perlu khawatir. Ini nggak perlu juga. Nah, lanjut lagi. Vibrasi. Vibrasi adalah getaran. Ternyata getaran juga pengaruhnya sangat besar sekali. Ya, menurut penelitian, kelelahan akibat getaran itu mencapai lebih dari 50%. Ya, saat kita mengoperasikan sebuah mesin yang menghasilkan getaran, ternyata kelelahan itu lebih besar bukan karena kita bukan karena kita lelah bergerak menggunakan mesin, tetapi lebih besarnya saat getaran itu keluar, maka respon tubuh kita tuh lelahnya karena getarannya. Ini alasan kenapa. Mungkin yang sering traveling, ya, traveling menggunakan transportasi moda apapun, mau pesawat kayak mau bis atau mobil atau kereta, ya kita tuh ngerasa, padahal ya waktu misalnya naik pesawat aja long flight 4 jam, waktu sampai di tempat tujuan itu kerasa lelah sekali, terasa capek sekali, padahal kita di pesawat atau di bis itu kerjanya cuma tidur. Nah, kelelahan itu diakibatkan oleh apa? Akibat dari adanya vibrasi atau getaran ini. Ya, dengan alasan ini banyak diciptakan produk-produk yang memanfaatkan fatigue, memanfaat kelelahan untuk menurunkan berat badan. Contohnya yang di TV-TV banyak tuh yang bergetar, alat yang bergetar, taruh di perut dia ngegetar, keringetan, semakin sering dipakai maka lemaknya bisa habis. Itu dimanfaatkan untuk itu karena vibrasi ini mengakibatkan kelelahan yang sangat potensi sekali untuk operator. Ada beberapa tipe getaran. Yang pertama ini whole body di mana saat tubuh ini seluruhnya terdampak getaran. Ini kayak kita menggunakan forklift. Ya, kita naik alat transportasi tadi, itu seluruh badan yang terdampak. Ada lagi hanya hand aja, hand arm. Misalnya alat mesin yang memang dioperasikan dengan tangan-tangan yang terdampak langsung. Atau pakai mesin bor nih. Ini contohnya mesin bor ya. Maka yang terdampak itu hanya hand arm saja. Atau hanya kakinya saja. Ya, hanya kakinya saja atau seluruhnya. Itu ada banyak-banyak tipe ya. Hanya tangan, hanya kaki atau seluruh tubuh. Ya, yang pasti dampak yang paling besar ya seluruh tubuh ya, karena memang semuanya terdampak secara langsung.
Nah, getaran ini itu ada faktor-faktor untuk kita bisa mendeskripsikan respon manusia terhadap vibrasi atau getaran. Yang pertama, besaran getarannya atau magnitudenya. Ya, magnitud. Sering dengar pasti kan kalau ada gempa di mana, magnitudenya berapa? Magnitud itu percepatan. Ya, gampangnya satuannya tuh meter per second kuadrat. Gampangnya gini, berapa besarnya kalau gempa ya, berapa besarnya pergerakan kerak bumi ini waktu dia bergeser, kecepatannya berapa? Ya, percepatannya berapa? Karena percepatan itu kan kurvanya linear ya, naik terus begini. Semakin tinggi percepatan, maka kecepatannya juga akan semakin tinggi. Makanya satuannya kuadrat. Percepatan 10 meter per second kuadrat. Dalam 10 detik itu dia udah 100 meter per second kecepatannya karena dia kuadrat satuannya. Ya, gampangnya memahami magnitud itu seperti itu. Lalu ada frekuensinya. Itu dalam satuan hertz, frekuensi begini. Ya, apakah rapat, apakah longgar. Ada lagi arahnya. X, Y, Z. Ke arah mana? Ke arah sumbu X, ke arah sumbu Y, atau ke arah sumbu Z. Ya, terus ada lagi durasinya. Berapa lama pemaparan getaran, berapa lama tubuh ini terpapar getaran. Semakin lama getaran waktunya, maka semakin besar juga fatigue yang terjadi. Ya. Terus ada lagi postur tubuhnya. Apakah postur tubuhnya ini aneh, maksudnya tidak alamiah, tidak normal. Ya. Kalau normal itu kan pekerja kalau lagi berdiri dengan 2 kaki. Itu normalnya. Tapi kalau aneh, bekerja hanya dengan berdiri dengan 1 kaki. Atau harusnya badannya lurus, tapi ini bengkok. Itu masuknya aneh, itu maksudnya seperti itu. Ya. Kayak ini. Ini aneh atau tidak nih? Tergantung nanti kita lihat nih, apakah posturnya alami waktu dia bekerja atau tidak. Kalau tidak alami ya bisa dianggap aneh. Ya, gitu. Apakah statis atau dinamis? Kalau statis diam dalam jangka waktu yang lama. Kalau dinamis selalu bergerak. Kalau kita naik transportasi umum, berarti postur tubuh kita itu statis karena kita diam di satu posisi, ya, duduk di situ. Ini arah ya, arahnya kemana? Ke sumbu X, ke sumbu Y, atau ke sumbu Z. Ini yang hand arm. Frekuensi. Nah, dampaknya getaran terhadap beberapa jenis pekerjaan. Ini aja deh, ini nggak terlalu kelihatan ya. Ini ada contoh cara kita menghitung berapa exposure time maksimal. Ya, dilihat dari tadi ada beberapa faktor. Ya, ini getaran. Yang terakhir itu ini nggak ada materinya di sini. Itu bau-bauan. Ya, bau-bauan memang agak sedikit subjektif karena bergantung juga dari kemampuan orang, tingkat penciuman orang, bahwa level dari tingkat penciuman orang itu nggak sama semua. Kalau orang tersebut terbiasa di lingkungan yang berbau kurang sedap, itu meningkatkan respon dia menangkap bau yang tidak sedap. Ya. Tapi kalau di lingkungan pabrik itu juga udah ada standarnya, walaupun standarnya lebih abstrak ya. Tapi standar ini bisa dipenuhi dengan cara mengatur tempat kerja ini
terhindar dari sumber bau-bauannya. Itu paling mudah sekali. Ya, paling mudah sekali untuk mengatasinya begitu. Jangan tempatkan fasilitas produksi itu atau kantor itu dekat dengan tempat pembuangan sampah atau dekat dengan toilet. Ya, kita tahu sendiri tempat pembuangan sampah atau toilet itu kan sumber bau-bauan. Atau dekat dengan kantin itu juga sama. Ada orang yang nggak tahan dengan bau-bau bumbu masak tertentu. Ya kan? Ada yang nggak tahan dengan bau bawang. Ada yang nggak tahan dengan bau cabai. Banyak. Ya, kalau orang tuanya masak cabai itu kita batuk, siapa nih masak cabai ini kan gitu ya. Ya itu paling mudahnya begitu dengan Zain Pak Zain. waktu jauh dari sumber baunya, maka pasti ya nggak akan tercium baunya. Ya, lebih mudahnya begitu. Nah, ringkasannya, komponen lingkungan fisik yang perlu dievaluasi dalam lantai produksi itu umumnya ada 4 plus 1. Saya tambahkan bau-bauan. 4 itu ada pencahayaan, tingkat penerangan, ya, bahwa tingkat penerangan ini harus kita atur, jangan terlalu gelap, jangan terlalu terang. Terlalu gelap sakit mata, terlalu terang juga sakit mata, sama. Bagaikan kita disorot lampu jauh mobil gitu. Itu kan tingkat pencahayaan yang over, makanya kita merasa capek, kita merasa lelah. Ya, terus ada lagi kebisingan. Saat terpaksa harus terpapar bising, misalnya mau nggak mau nih operatornya ada di ruangan yang menghasilkan kebisingan, maka cara mengakalinya itu pertama kita modifikasi sumber kebisingan mesin tersebut supaya diredius. Atau yang kedua, tadi diisolasi sumber kebisingannya. Tempatkan aja mesinnya di ruangan yang kedap suara, itu boleh, ya. Atau diberikan material yang memang bisa menyerap suara. Cara terakhir boleh diberikan dengan earplug, itu cara yang paling terakhir. Itu pun hanya boleh dalam tempo waktu yang singkat. Ya, itu kebisingan. Temperatur. Temperatur juga harus kita atur, jangan terlalu panas, jangan terlalu dingin. Kalau terlalu panas, respon tubuh nanti akan banyak mengeluarkan keringat. Ya, saat tubuh mengeluarkan keringat, ini ada di materi satu lagi nih, nanti masuk ke fisiologi kerja. Bagaimana respon tubuh menanggapi kondisi lingkungan dilihat dari salah satunya adalah temperatur tadi. Waktu tubuh mengeluarkan keringat, artinya metabolisme tubuhnya kan sedang bekerja. Ada zat energi yang dibakar untuk merespon terhadap temperatur tersebut. Nah, bayangkan kalau dia terus-terusan berkeringat tanpa diimbangi zat gizi yang masuk, maka potensi dia pingsan lah, kram lah, apalagi pingsan, kram, kaku, bahkan sampai fatalnya tiba-tiba stroke, mati gitu, itu mungkin. Ya, karena akibat dari temperatur. Terus yang terakhir itu getaran. Bagaimana getaran ini bisa kita isolasi? Kalau nggak bisa diisolasi, dihitung berapa sih lamanya manusia ini boleh terpapar getaran. Jika getarannya sekian magnitud, maka berapa durasi waktu yang boleh maksimalnya. Itu harus kita hitung. Ya, jangan sampai berlebihan. Karena kalau berlebihan juga efek terhadap manusianya tidak baik. Ya, fatigue pertama, lelah. Sama tuh, biasanya kaku dulu, kram, kejang. Terus disorder, ada yang namanya MSD ya, nanti kita belajar musculoskeletal disorder. Sampai ke sindrom. Nah, kalau udah sampai ke sindrom itu bahaya sekali. Harus dioperasi. Nah, itu enggak, efeknya bisa bertahan sangat lama, efek sakitnya.
gitu. Nah, masing-masing komponen ini memang memiliki tingkat kenyamanan tertentu, tetapi harus kita atur satu buah standar di mana semua operator ini masih dalam batasnya. Ya, kita belajar yang namanya batas kelas atas, batas kelas bawah. Nah, standar ini semuanya harus, si operator ini masih harus masuk semua. Ini bisa dilakukan dengan perhitungan, ada angkanya berapa, lalu kita atur. Ya. Makanya kita penting mengetahui cara kita mengevaluasi dari masing-masing komponen ini. Untuk lebih jelasnya ada di materi, nanti saya kirim ya. Gitu.